Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak-kakak semua, kita jumpa lagi. Kali ini di pekan ini adalah pertemuan kita untuk membahas fungsi kuadrat yang ketiga ya kak. Nah, kemarin kita pernah mempelajari persamaan kuadrat. Nah, kemudian saat persamaan kuadrat kita menentukan besarnya nilai X. Nah, untuk hari ini kita tentang fungsi kuadrat yang akan kita pelajari. Ini adalah pertemuan ketiga dari fungsi kuadrat kita. Maka untuk fungsi kuadrat kita akan mempelajari tentang sebuah grafik ya, tentang grafik kurva yang kemudian akan kita gunakan sebagai solusi dari kemudian masalah kontekstual yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari atau dalam kemudian mata pelajaran matematika, fisika, ekonomi, astronomi, dan sebagainya. Nah, perlu diingat kemarin bahwa kita telah mempelajari fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, dengan a-nya tidak boleh 0 dan abc-nya bilangan real. Nah, dari sini kita bisa menentukan grafik fungsinya, kurvanya, karena fungsi kuadrat itu yang dipelajari adalah kurvanya ya, sebuah kurva x, y misalkan. Nah, ini kalau seperti ini kan fungsi ini ya, y sama dengan x kuadrat misalkan. Nah, yang pertama adalah cara tracing. Cara menggambar ini kita tentukan titik-titiknya satu persatu, kemudian kita hubungkan. Nah, misalkan kita diberi fungsi fx kuadrat sama dengan x kuadrat plus 4 ya, dengan daerah asal atau domainnya adalah min 3 dari 3. Jadi kita akan menggambar fungsinya itu dari x. Ini x ya, ini x. Dari x-nya, x itu akan berjalan dari min 3, berarti di sini min 3 sampai 3. Nah, kurva ini akan kita gambar dari antara titik min 3 sampai 3. Nah, jadi tracing itu pasti kita diberi domainnya, daerah hasilnya, daerah kawannya. Nah, untuk itu kalau tracing itu kita akan tentukan titiknya satu persatu. Nah, manual. Selanjutnya kita akan menentukan yang pertama cara tracing, maka yang kedua adalah kita akan menentukan unsur-unsur dari grafik fungsi itu sendiri. Nah, setiap dari, misalkan kita akan menggambar di bidang koordinat ya, kita akan menggambar seperti ini misalkan. Nah, setiap kali kurva yang kita gambar itu pasti ada beberapa titik yang dia pasti ada. Contohnya yang pertama adalah dia memotong sumbu X. Jadi di sini, tepat di sini dan di sini, ini adalah titik potong sumbu X. Nah, kenapa dia sumbu X? Karena dia ada di sumbu X ya. Yang ini juga sama nggih, ini titik potong sumbu X. Nah, yang di sini itu dia titik potong sumbu Y. Nah, karena apa? Karena dia memotong, dia melewati sumbu Y. Nah, pas ini juga dia menjadi titik puncaknya. Dia menjadi puncak atau menjadi ekstrimnya. Dia menjadi ekstrim dari kurva ini. Selain itu, kurva ini pasti kemudian dia ada simetrinya. Nah, kalau ini pas ya, simetrinya ada di Y sama dengan X ini di sini nih. Nah, Y sama dengan 0. Nah, dia akan membagi dua daerah sama, dua kurvanya sama luas. Nah, jadi yang pertama tadi kan titik potong sumbu X ya, itu syaratnya adalah Y-nya harus sama dengan 0. Nah, misalkan ini 4, ini misal 2 ya. Nah, ini kan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, nanti 0-nya X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah di-nolkan. Kemudian kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Nah, nanti dengan titik potong sumbu Y adalah di sini ya. X-nya sama dengan 0. Nah,
Kemudian ada sumbu simetrinya, X sama dengan min B per 2A. Dari grafik fungsi yang ada, fungsi kuadrat yang diberikan, kita bisa tentukan A, B, C-nya kan. Nah, masukkan saja sumbu simetrinya. Sumbu simetri selalu X sama dengan ya, bukan Y sama dengan. Nah, untuk nilai ekstrim atau puncak, hasil dari sumbu simetri itu dimasukkan, disubstitusikan ke dalam fungsi. Jadi F berapa? Misalkan sini 2, F2, maka dimasukkan ke sini. 2 pangkat 2 kurang 2 misalkan, dimasukkan ke sini. Yang terakhir adalah ketika ada nilai ekstrim pasti ada koordinatnya. Kita tahu ya kalau koordinat kan pasti dia X, Y. Nah, X, Y-nya ini adalah si sumbu simetrinya ditaruh sini, kemudian si hasilnya ini juga ditaruh sini. Jadi sudah langsung ya. Ketika kita nyari sumbu simetri dan nilai ekstrim, kita pasti akan menemukan koordinatnya karena koordinatnya adalah ya mereka berdua ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya selain menggambar grafik, kita juga belajar menentukan posisi grafik dilihat dari koefisien A. Misalkan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya. Nah, kita tahu bahwa A-nya kan tidak boleh sama dengan 0, maka dia pasti lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau dia lebih dari 0, itu adalah 1, 2, 3, 4. Misalkan 4x kuadrat, 2x kuadrat. Kalau kurang dari 0 itu adalah yang minus, min 1, min 2, min 3. Nah, untuk yang A sama dengan 0, kita bisa menggambar grafik fungsinya terbuka ke atas seperti ini. Ya. Nah, untuk yang kurang, dia pasti terbuka ke bawah. Jadi setiap, misalkan kita punya Y sama dengan min X kuadrat plus 16. Nah, karena dia A-nya min 1, dia kurang dari 0, maka pasti dia terbuka ke bawah. Itu untuk posisi grafik. Nah, selanjutnya ada satu lagi, kita belajar menentukan nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi. Apakah dia bisa maksimum? Bisa. Nah, misalkan contohnya kita diberi fungsi min X kuadrat tambah 30X ya, dimana A-nya min 1 dan B-nya 30. Nah, dari sana kita bisa tentukan nilai maksimumnya. Nah, dari sini kita akan tentukan nilai maksimumnya yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, masukkan B-nya 30 kuadrat kurang 4, A-nya min 1, C-nya 0 per min 4 kali A-nya min 1. Nah, lalu di sini 900 ya. Terus ini plus 0 per 4, 225. Nah, maka nilai maksimumnya adalah 225. Nah, ini tentang nilai maksimum. Ada satu lagi istilah untuk pembuat nol fungsi ya. Nah, contohnya adalah fx x kuadrat kurang 7x kurang 18. Nah, kita tentukan akarnya dulu ya dengan cara pemfaktoran. Berapa Kak? Kalau pemfaktoran berarti hasilnya dijumlah min 18 kalau dikalikan min 7. Berapakah dia? Ini ya. Berapa? Min 9 dan plus 2 ya. Nah, berarti ini X min 9, X plus 2, X sama dengan 9 atau X sama dengan min 2. Nah, berarti pembuat nol fungsinya adalah 9 dan min 2. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari halaman 61 tentang fungsi kuadrat sebagai
solusi dari permasalahan sehari-hari. Apa saja yang bisa kita temui, apa saja yang kemudian bisa kita cari solusinya dengan fungsi kuadrat. Nah, yang pertama adalah keliling ya. Kita diberi sebuah persegi panjang dengan panjang X dan Y misalkan, tapi kita hanya diberi kelilingnya saja 60 cm, sedangkan kita diberi pertanyaan berapakah luas si persegi ini. Nah, dari sini kita tahu kita kelilingnya 60, tapi berapakah luasnya? Luas maksimal yang bisa dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 60. Jadi berapakah maksimalnya? Ya, misal kalian mempunyai sebuah taman misalkan, atau sebuah taman misalkan ya, sebuah taman tapi dia kelilingnya 60. Kalian tahu karena kalian bisa ngitung ya, dari sini berputar ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalian akan penuhi dengan rumput sintetis misalkan. Nah, rumput sintetis ini kan kita harus belinya per meter persegi ya misalkan. Nah, ini misalkan 60 meter gitu kelilingnya. Nah, berapakah kemudian rumput sintetis yang harus kita beli supaya kemudian bisa memenuhi semuanya, jadi tidak sisa gitu? Maksimalnya berapa? Contohnya seperti itu. Atau kalian punya kamar, nah berapakah luas maksimal ubin yang harus kita beli, keramik yang harus kita beli untuk lantainya, jika keliling si kamar itu adalah 60 meter misalkan. Kamar 60 meter besar sekali ya. Nah, misalkan taman atau kemudian rumah gitu ya, atau sebuah bangunan kayak gitu. Nah, ini caranya adalah kita punya kelilingnya 60. Jika panjangnya kita tuliskan panjangnya X dan lebarnya Y, maka keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar ya, sama dengan 60. Nah, maka panjang kali lebarnya ini kita ganti X dan Y. Jadi X tambah Y 60. Kemudian X tambah Y sama dengan berapa? 30 ya, karena ini dibagi 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X tambah Y 30, berarti maka X sama dengan 30 kurang Y ya. Nah, nanti kita akan ganti untuk variabel X, karena X sama dengan 30 min Y. Nah, dari luas kan kita ditanya luas maksimal ya, maka panjang kali lebar yaitu X kali Y. Nah, karena kita punya X-nya X 30 kurang ini, maka X-nya disubstitusikan ke sini. Maka jadi 30 kurang Y dikali Y. Nah, ini kemudian dikalikan, ini kali ini, jadi 30Y. Nah, 30Y kuadrat, 30Y kurang Y kuadratnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai maksimalnya nilai maksimal taman misalkan ya. Nah, yaitu B kuadrat min 4AC per 4A. Berapakah? B-nya berapa Kak? Kalau ini 30 ya. 30 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 1, C-nya 0 per min 4 kali ya, min 4 kali A-nya berapa A-nya? A-nya min 1. Nah, begini ya. Nah, ini 900 per 4 kali 4. Nah, ini 225 cm persegi. Jadi, luas maksimalnya taman itu misalkan 225 cm persegi atau meter persegi. Kita diberi nomor 2, X tambah Y sama dengan 5 dan Z sama dengan XY. Kita diminta mencari berapakah nilai Z-nya. Nah, ini mungkin bisa saja ditemui ya di variabel-variabel ini, ekonomi misalkan, untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, dari sini kita tentukan X-nya dari X tambah 3Y sama dengan 5.
itu kita buat X sama dengan 5 kurang 3Y. Nah, dari sini kemudian substitusikan ke Z sama dengan XY. Ya kan? Nah, dari sini X-nya kita gantikan ke sini. Jadi 5 kurang 3Y kali Y. Nah, ini jadi 5Y kurang 3Y kuadrat ya. Nah, dari sini kan kita jadi tahu ya, berapakah A-nya? Ya, A-nya min 3, B-nya 5, C-nya 0. Nah, lalu masukkan ke nilai maksimalnya. B kuadrat min 4AC. B-nya 5 kuadrat kurang 4, A-nya min 3, C-nya 0 per min 4 kali min 3. Berapa ini? 25 ya. 25 tambah 0 per 12. Nah, maka maksimalnya adalah nilainya 25 per 12. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita diberi sebuah persegi A, B, C, D dengan panjang 8, panjang sisinya 8, tapi A di X, A sampai E panjangnya X, dan D sampai F panjangnya 2X. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah luas ini, nak. Nah, segitiga yang ada di dalam ini maksimalnya berapa? Atau minimalnya berapa? Luas minimal dia paling kecil itu berapa? Kan itu bisa dibentuk ya. Misal kita geser dia ke sini, itu bisa geser ke sana juga bisa. Nah, jadi kalau sini 8, berarti E ke B berapa, nak? 8 kurang X ya. Nah, kalau ini sudah 2X, berarti F ke A. Karena ini 8, berarti 8 kurang 2X. Karena panjang sini ke sini 8, sini ke sini juga 8. Gitu ya. Nah, untuk mencari luas arsir yang merah, kita harus tahu luas segitiga yang kecil-kecil ini. Yang ini, Kak. 1, 2, 3. Nah, kemudian maka luas FAE yang kecil yang pertama seperti luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ya, berarti berapa ini? Setengah, alasnya X ya, tingginya 8 kurang 2X. Nah, ini setengah X Nah, ini berarti berapa? Setengah X kali 8 kurang setengah X kali 2X. Berarti ini 4 ya. Berarti ini 4X kurang X kuadrat. Nah, untuk yang kedua, EBC setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 8 kurang X, tingginya 8. Nah, berarti ini berapa, Kak? 64 kurang 8X ya. Nah, untuk yang ketiga CDF ya. CDF-nya setengah kali setengah. Nah, ini CDF setengah kali alas kali tinggi, itu setengah kali alasnya. Misal alasnya 2X ya. 2X, tingginya 8. Nah, ini berarti ini coret tinggal 8X. Nah, masing-masing luasnya ini. Nah, berarti untuk yang segitiga yang diarsir CEF itu luas persegi dikurangi 3 segitiga ini. Jadi luas perseginya berapa? 8 kali 8 ya. Nah, 8 kali 8 dikurangin FAE itu 4X kurang X kuadrat dikurangi EBC 64 kurang 8X dikurangi CDF ya.
DF ya ini. Nah, itu dikurangin 8x. Nah, ini kita buka 64 kurang 4x tambah x kuadrat dikurang 64 ditambah 8x kurang 8x. Oh, ini 32 ya. Ini ada kurang setengah ini. Ini ada setengahnya ya. Nah. Jadi berapa ini, Kak? 32 kurang 4x ya. Nah, yang ini salah nih. 32 kurang 4x. 32 kurang 4x. Nah, 32 tambah 4x. Nah, begini ya. Hasilnya adalah untuk yang ini itu bisa 0. Nah, yang ini 0. Tinggal yang ini ya, berarti 64 kurangi 32, 32 kurang 8x ditambah x kuadrat. Nah, jadilah luas CEF-nya adalah 32 kurang 8x kurang x kuadrat. Sudah jadi fungsi kuadratnya ada. Nah, kita dari sini kita bisa menentukan luas minimalnya, yaitu b kuadrat min 4ac. B-nya min 8 kuadrat kurang 4 kali A-nya 32. C-nya min, balik ya. Nah, kita bisa tentukan luas minimalnya, yaitu B-nya B kuadrat min 4ac. B-nya adalah min 8 kuadrat kurang 4, A-nya min 1, C-nya 32 per min 4 kali A-nya min 1. Nah, 64 ditambah 128 per 4 ya. Jadi berapa ini? 192 per 4. Hasilnya adalah 48 ya. Apa ini, Kak? Senti ya, sentimeter persegi. Jadi luas minimalnya sih persegi ini segitiga maksud Ustazah. Nah, begini. Nah, ini kan bisa ditarik ke sini, ini ditarik ke sini, ditarik ke sini. Atau dia bisa ditarik ke sini, ke sini, ke sini. Kan bagaimana macam ya? Atau dia dari sini ke sini, sini ke sini juga bisa. Tapi dia luas minimalnya pasti selalu 48. Begitu ya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Ustazah.